Tahun 80-an, Bali mendapatkan ledakan ekonomi dari pariwisata. Jadi pertanian melahirkan pariwisata sehingga ekonomi Bali meledak luar biasa. Jadi saat itu banyak orang berbondong-bondong tanpa mereka sadari masuk ke pariwisata. Dan tanpa mereka sadari mereka meninggalkan pertanian. Tahun 90-an Bali berjaya, tapi tahun 2020 Bali mendapatkan kehancuran ekonomi dari pariwisata karena meninggalkan pertanian. 40 tahun orang Bali terlena dengan pariwisata. Mereka meninggalkan asal mereka pertanian, mereka fokus ke pariwisata. Karena kalau melihat kami orang Bali, leluhur kami adalah petani. Hampir semua kegiatan budaya, kultur, bahkan agama kami lahir dari pertanian. Gitu. Jadi tarian-tarian kami, tetabuhan kami, gamelan kami, cara kami memuja Tuhan, semua lahir dari pertanian. Dan orang Bali 40 tahun belakangan meninggalkan pertanian. Nah, di COVID ini kami menjadi sadar. Orang-orang Bali sadar, ternyata pariwisata sangat rapuh. Dan di sana kami, di anak-anak muda, di petani muda keren, memberikan mindset baru kepada masyarakat kami di Bali. Mari kita fokus ke pertanian. Sudah? Siapa? Rami datang? Pak Koster datang dia? Nggak ada? Oh, sini aja Koster. Kami bersama teman-teman membuat komunitas bernama Petani Muda Keren. Komunitas yang berusaha membuat integrated value chain farming, mata rantai nilai pertanian dari hulu sampai hilir. Di hulu, kami mendevelop pertanian dengan sistem natural farming atau kembali ke alam. Bagaimana kami berusaha memuliakan bumi kami, tanah kami, air kami, lingkungan kami. Sehingga terjadi sinergitas positif antara petani, lingkungan, dan Tuhan. Dan di tengah kita membuat koperasi bernama Koperasi Petani Muda Keren untuk mengakomodir organisasi petani, quality control, sampai pemasaran. Dan di hilir, kami memasarkan produk pertanian kami, baik itu retail, B2B, sampai ekspor. Kita panen sampai ya. Petani kami dorong untuk masuk ke smart farming. Apa itu smart farming? Pondasinya ada 3. Yang pertama adalah smart culture. Bagaimana kita melaksanakan pertanian berbasis budaya leluhur kami di Bali tanpa meninggalkan budaya yang ditinggalkan oleh leluhur kami. Yang kedua, smart farmers. Jadi menjadi petani-petani smart, menjadi petani-petani pintar, menjadi petani-petani yang ramah lingkungan. Yang ketiga, smart teknologi. Bagaimana menggunakan teknologi dalam sistem pertanian kami. Trihita Karana adalah konsep holistik hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan. Jadi secara sadar, konsep itu harus kita lakukan agar menjadi laku. Tidak semata-mata menjadi konsep. Itu yang kami lakukan di Petani Muda Keren. Dengan menanam, kita menjaga hutan, kita menjaga air. Air sebagai sumber kehidupan. Itulah Tuhan kita. Dengan kita membantu petani, itulah hubungan yang baik antara manusia dengan manusia. Dengan kita memberikan produk yang sehat kepada konsumen, itulah kita sudah memuliakan manusia dengan manusia. Dengan kita tidak menggunakan pestisida kimia, dengan kita mengurangi penggunaan chemical pada tanah, itu kita sudah menjaga lingkungan kita. Jadi itu menjadi konsep holistik yang harus kita jaga, yang menjadi laku kita sehari-hari dalam melakukan kegiatan apapun. Jika kita memuliakan alam, alam pasti akan memuliakan kita. Jika kita menjaga alam, alam pasti akan kembali menjaga kita. Masih panjang perjalanan ini, karena semua sangat dinamis, sangat fleksibel. Smart farming juga terus berkembang. Sekarang ada artificial intelligence, ada augmented reality, ada virtual reality, ada metaverse, berkembang terus. Dan kami dengan kerendahan hati, kami tidak ingin menjadi besar. Fokus kami tidak menjadi besar, tapi menjadi bermanfaat. Bagaimana kami bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya teman-teman, sebanyak-banyaknya petani, sebanyak-banyaknya lingkungan, sehingga pulau kami semakin kuat, semakin hebat. Bangsa kami, negara kami semakin kuat karena pertanian. Corona, COVID-19 memberikan anugerah buat kami orang Bali. Anugerahnya apa? Kami jadi sadar. Mungkin secara ekonomi kami hancur, tapi secara mental, mindset kami semakin kuat sebagai orang Bali. Kami jadi belajar. Ternyata kesalahan kami adalah meninggalkan pertanian. Pertanian berkelanjutan menjadi hal yang penting untuk kita. Karena isu pangan selamanya akan menjadi isu dunia. Dengan kita menjaga lahan kita, menjaga lahan pertanian kita, menjaga danau kita, menjaga hutan kita. Secara sadar kita sudah menjaga sustainability di bidang pertanian. Mari menjadi anak-anak muda hebat yang dengan secara sadar bertani organik, bertani natural, yang menjaga hubungan yang baik antara alam, manusia, dan Tuhan.
dulunya kita tinggal di TPA ini kena dampaknya aja ya. Dari baunya, baru sampahnya juga. Tapi semenjak ada gas metan ini, dia ndak ada baunya, Mas. Di awalnya sebelum ada pengelolaan, di tahun 2012 itu memang sudah ada, Mas. Sekitar 20 warga yang memakai. Tapi itu cuma berapa bulan aja, habis itu hasilnya tidak memuaskan. Apinya itu kadang dia hidup, mati, kadang tidak hidup gitu, Mas. Sudah berapa bulan kita pakai, lama-lama dia mati, soalnya tidak ada perawatan. Dari tahun 2019 itu, kami pengurus sama warga, pihak Pertamina Hulu Mahakam, Ketua TPAS Manggar sama Ketua RT, kita kumpul untuk membutuhkan kepengurusan itu, pengurusan pengelola gas metan. Beberapa warga ditunjuk untuk jadi pengelolanya. Jadi ditunjuklah ada 7 orang untuk pengelola gas metan itu, termasuk saya salah satunya. Dari Pertamina Hulu Mahakam itu sendiri, langsung dia membantu untuk penyaluran gas metan dari TPAS Manggar ke warga. Sebanyak pertamanya itu ada 20 rumah yang sudah ada. Di selanjutnya per bulan ada penambahan sampai sekarang di tahun 2022 sudah 269 pemakai gas metan di per rumah itu. Jadi dari warga kita ajak satu persatu, ayo kita bikin ini supaya kita manfaatin gas ini, supaya kita bisa dapat penghasilan sendiri dari rumah untuk membantu suami lah untuk penghasilan rumah. Jadi ya dengan adanya gas metan ini, alhamdulillah sangat membantu sekali, membantu ekonomi, pengeluarannya jadi ya berkurang. Dari sebelumnya kita beli gas LPG itu bisa mengeluarkan 100 sampai 150 per bulannya. Tapi sekarang cuma 10.000 aja per bulannya kita bayar. Jadi alhamdulillah sekali kita tinggal di TPA ini. Sekalian penagihan Bu ya ini. Bisa lihat itunya kartunya Bu. Kita kan kerja sosial ya Mas ya. Dianggapnya kita ini ya dari iuran 10.000 itu tadi. Dikira kita ambil untuk uang itu, padahal uang 10.000 tadi itu kan untuk biaya perawatan. Dari uang 10.000 tadi itu kita kelola lah. Kalau ada pas ada yang pipa pecah, ada yang kadang itu lepas, butuh beli ini itu gitu, untuk biaya itu Mas. Kendalanya tadi hidup, naik turun apinya kan Om, terus itu mati langsung. Saya hidupin lagi, saya cek ulang lagi kan, ternyata nggak bisa juga, mati masih begitu juga. Kalau komplainnya itu ya tiap hari Mas. Kan komplainnya ada juga yang langsung datang, yang nggak masuk di grup. Tapi yang masuk di grup itu langsung lewat grup tadi itu. Makanya kita kan harus standby itu. Telepon HP. Harus standby waktu-waktu kan ada yang komplain, nanti kalau nggak langsung dijawab itu langsung tambah. Jadi nanti kedepannya itu bilangnya gini, nanti dikira tuh pilih kasih gitu Mas. Jadi harapan saya itu mudah-mudahan warga ini kita bisa mengerangkul dia supaya keangkat ekonominya juga, dan mudah-mudahan nggak cepet mati ke apa tuh gasnya, dan warga kan bisa berkreasi bikin produk-produk yang bisa menghasilkan untuk olahan rumahan tadi itu, kita titipkan kemana kan jadi ada penghasilan sendiri Mas.
Ada di belakang. Pohon kelapa dan buah kelapa itu sumber kehidupan dari masyarakat Wotai. Masing-masing rumah tangga di Wotai sini mereka memiliki pohon kelapa paling sedikit itu 50. Ada yang mencapai sampai 200, mendekati 300 per kakak. Bagaimana mereka bisa dapatkan itu? Karena mereka punya lahan. Di Maluku contohnya orang kenal dengan ikan. Tapi orang jarang kenal dengan kelapa, karena kelapa ini hanya lumrah saja mereka. Panen kelapa mereka buat kopra. Satu tantangan buat saya, kira-kira kelapa ini bisa dibuat apa lagi selain kopra untuk menaikkan pendapatan masyarakat yang mereka punya tumpuan hidup itu ya dari pohon kelapa. Ketergantungan masyarakat Wotai terhadap kelapa itu sangat besar. Lapar, Ma. Wotai Coconut ini pertama dibentuk bagaimana mengolah limbah dari kelapa. Dari kelapa itu kita lihat, sisanya banyak sekali. Ada isi kelapanya, ada tempurungnya, dan kita lagi mulai bikin VCO. Wah, banyak sekali, macam-macam sekali produk-produk yang kita bisa hasilkan. Sampai kepada akhirnya kita bisa menciptakan turunan dari VCO, seperti sabun, body butter. Sisa dari VCO masih kita bisa gunakan untuk minyak kelapa sehat. Akhirnya ya seperti ini. Kita fokuskan pada kelapa, bibitnya itu dibawa dari Pulau Nila yang dikembangkan di Seram. Terus pengambilan buah kelapanya itu harus buah kelapa yang kering, buah kelapa yang jatuh. Kalaupun kita petik, itu petik buah kelapa yang hanya yang kering-kering saja di atas. Baru kita jotoin ke bawah, karena itu sebentar lagi udah jatuh. Istri saya punya pengaruh besar dalam membantu saya mengolah usaha ini. Dia kerjakan sama-sama dengan saya. Jadi kita berdua ini partner. Saya dengan istri itu pergi beri penyuluhan di setiap kecamatan. Seluruh kecamatan di Maluku Tengah itu pernah kami datangin untuk diberi penyuluhan pengetahuan tentang pengolahan kelapa secara benar. Dan itu kalau saya pergi ke masyarakat untuk ngasih ilmu atau mengajari mereka, itu nggak pernah saya simpan-simpan. Dari TK, SMP, SMA, ya saya juga senang sama anak-anak. Nanti kalau mengalami kebiasaan kesehatan, dia nyetes, saring, terus pas keluarnya warnanya ya. Iya. Tugas saya sekarang ini cuman menyebarkan ilmu ini. Mengajari ke orang, siapa saja mengajari. Sama seperti saya menyebar benih. Iya kan? Sejelek-jeleknya dari 1000 benih, satu itu pasti tumbuh. Terserah dia tumbuhnya di mana, tapi dia akan tumbuh untuk melanjutkan apa yang saya. Prinsipnya tebar. Konsep besarnya itu seperti ini. Ini akan menjadi terus sebagai kelompok usaha bersama. Kalau kelompok usaha bersama itu masyarakat juga akan menjadi bagian dari usaha ini nanti besok lusa. Jadi bagaimana caranya kita untuk gabungkan mereka saja dalam satu kesatuan? Ya mimpi-mimpinya sih koperasi. Saya pengen sekali punya koperasi kelapa.
Yang dalam anggotanya itu adalah anggota-anggota petani kelapa di sini. Mau bilang petani kelapa ya semua warga di sini petani kelapa. Itu mimpi saya terbesar. Manekat lo mas natonan bihit momi nekun kalam manek mese. Ketika ada tambang yang masuk pasti ada kupasan. Mereka menghabiskan hutan, mereka menghabiskan marga satwa, mereka menghabiskan sumber mata air yang ada di sana. Ketika mereka sudah pulang, kami melakukan pengorganisasian terhadap masyarakat dan kita melakukan konservasi. Kita tanam kembali, merawat kembali yang sudah hancur menjadi hijau kembali. Kalau dia sudah hancur, dibiarkan begitu, bagaimana sumber air akan kembali untuk masyarakat bisa akses untuk memenuhi kehidupan, baik itu untuk pangan, baik itu untuk ekonomi. Di bawah Batu Nausus itu ada pertanian. Kita memberikan ruangan kepada mereka untuk masuk dan mengelola. Mereka menanam sayur, tanaman-tanaman ubi, untuk mereka bisa dapat ekonomi dari situ. Dan juga bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka. Ketika ada orang datang camping, mereka senang untuk melihat tempat itu sudah bagus, tempat itu jadi indah, dan NTT memutuskan bahwa dia membuka pintu lebar-lebar untuk wisata. Tetapi saya punya catatan, boleh berwisata tetapi tidak boleh merusak lingkungan yang sudah ada, walaupun itu tempat sudah cacat, dan juga menjaga lingkungan itu seperti menjaga diri sendiri. Sebenarnya mereka bisa tarian, mereka bisa pukul gong di sana. Karena itu untuk mengembangkan budaya dan sejarah, menceritakan tentang bagaimana melawan untuk merebut kembali tanah-tanah mereka. Dia warnanya kunyit. Nah, di sini kunyit bisa dimakan, tapi kunyit juga bisa jadi pewarna. Kain itu sebenarnya ini berasal dari alam. Benang diambil dari kapas, terus alat-alatnya diambil dari hutan. Pewarnanya diambil dari hutan. Seperti ada lumpur, ada daun-daun, akar-akar, ada kulit kayu, itu semua dari hutan. Kain ini memberikan memori yang sangat dalam untuk perjuangan masyarakat adat di Molo, dan ini dilukiskan oleh kaum perempuan yang ada di Molo. Harapan saya bagi masyarakat adat, juga pemuda dan generasi yang akan datang, bagaimana mencintai lingkungan sebagai bagian daripada kehidupan. Kami hanya jual apa yang kami bisa buat, dan kami tidak bisa jual apa yang kami tidak bisa buat. Mereka tidak bisa menjual tanah, air, hutan, batu, tetapi mereka hanya jual hasil pertanian. Mereka bisa jual sayur, mereka bisa jual kain tenun, karena itu yang mereka bisa buat sendiri. Limon, limon, ambil lembai. Limon, limon, ambil lembai.
Ketika awal hadir dapat surat tugas ke Plugarung 07, pertama kali yang menyentuh hati itu ada tempat sampah yang penuh. Baik dari kantin sekolah, baik dari sampah siswa, baik dari guru. Lalu ibu sampaikan kepada guru, begini keadaan sekolah kita. Bagaimana kalau pertama yang kita benahi tempat sampah yang layak dan pantas. Nanti di kantin gitu ya Bu ya, yang organik, terus yang non organik, terus yang masker. Tolong tiap ruang sapu seperti ini dikeliling dari depan belakang kan ada 21 seperti ini. Tolong dicek, ada isinya rezeki. Tapi ini sering dibersihkan Pak, kalau nggak sering dibersihkan nggak segini nih tangga lebih banyak. Lalu untuk pengolahan sampahnya, mulailah kita coba membuat ekoenzim. Ternyata bisa jadi untuk pupuk, bisa jadi untuk bahan disinfektan, bahkan bisa untuk dibuat karbol. Bisa kita gunakan untuk karbol di sekolah, jadi sekolah tidak lagi berbelanja untuk membelanjakan dari dana BOS BOP untuk karbol. Olahan dari kulit buah yang mestinya jadi sampah bisa kita olah menjadi berdaya guna. Kulit buah-buahan itu tadi difermentasi 3 bulan, menghasilkan cairan-cairan yang 1000 manfaat ya. Berapa kecil kita membuang ekoenzim untuk menjaga bersih. Lalu untuk daun-daun sampah itu kita coba cacah. Dan makin belajar lagi ternyata dari cairan ekoenzim lebih mudah hancur daun-daun yang tadi. Jadi kita lanjutkanlah composting ini. Bisa kami gunakan juga untuk tanaman. Dan semua tanaman yang di sekolah di Plugarung 07 adalah organik non pestisida. Yuk sobat. Dah, udahlah, pegang aja gitu. Itu sih. Oke, udah ke lantai 4. Ayo. Gunakan rapot kesehatan. Serapan pagi siswa, kami mendapatkan PMTAS dari Pemda DKI Jakarta untuk Plugarung 07. Itu kami lakukan setiap hari Rabu. Sampah-sampah sisa makanan, ada sisa mie, ada sisa nasi goreng, ada sisa makanan lainnya, dibuatkan maggot, kemudian dari maggot ini bisa makanan ikan. Nah, kalau dengan bersahabat dengan lingkungan bisa seperti itu, kenapa harus dibuang? Kalau kita gunakan, kita berdayakan, kita olah, bisa menghasilkan dan berdaya guna. Ya. Kemudian bahkan bisa ekonomisnya ada. Hasilnya, dana yang terkumpul itu masuk ke kas. Mereka nanti olah untuk kegiatan-kegiatan kesiswaan. Ya, nanti sama anak-anak dirawat ya. Ada yang kolamnya dikotorin ya. Kita berkembang lagi. Nah, kerjasamalah dengan dunia usaha dan industri. Kami dapat recycle box 3. Nah, sekarang siswa kami berdayakan juga untuk membersihkan sampah dari rumahnya. Dari kecil anak-anak itu menghargai ciptaan, memanfaatkan lingkungan, kemudian membudayakan hal yang baik di dalam kehidupannya dan mencoba terobosan-terobosan atau kreativitas untuk kebaikan di masa depan. Terbang cepat ya Tuhan, tiada tara. Bilalah kita ya Tuhan suka menyanyi, badanlah sehat ya. Tapi Bupati itu orangnya apa yang bisa lakukannya? Kok saya dapat tugas di tempat seperti ini?
Yang ada buat Tuhan, berkati saya Tuhan. Tuntun saya Tuhan. Berikan saya kerendahan hati Tuhan dan hikmat serta kebijakan. Buka hati pikiran mereka, keluarga saya di Pulau Gadung 07. Saya bisa berbuat sedikit sesuai rencana Tuhan yang baik dalam hidup. Hanya itu.